Sukacita surgawi mengalir memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak Tuhan bersuka di dalam Tuhan, karena hari adalah hari dari Tuhan, hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan, lebih lagi kita angkat puji-pujian, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Setiap kita yang siap bersuka cita memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Yesus adalah Raja. Amin. Bersyukur kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib. Haleluya. Haleluya.
saudara kita yang sudah ditebus Tuhan. Bersyukur karena Tuhan menebus kita. Amin. Haleluya, kita akui keajaibannya, kita akui kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita sembah Tuhan saudaraku. Kami kagum Tuhan akan kebesaran-Mu. Kami beri penghormatan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami luar biasa yang menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Darah Yesus menutup bungkus hamba-Mu. Kau berfirman dari tempat ini Tuhan, Kau pakai hamba-Mu sebagai penyampai perpanjangan lidah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan pewahyuan, bahkan setiap kami juga yang mendengar. Biarlah kami Tuhan tidak hanya mendengar, tapi kami biarlah menjadi pelaku firman Tuhan. Oh, kami berdiri teguh di atas kebenaran hidup, di atas kebenaran firman Tuhan. Hidup kami benar di hadapan Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Kami belajar Tuhan untuk mengerti, mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh mengerti, lebih dari semua yang ada.
ada yang dapat menandingi kasih-Mu. Hanya kasih Yesus yang mampu menerima kami apa adanya. Hanya kasih Yesus yang mampu menerima kami dengan segala keberadaan kami. Hanya kasih Yesus yang mampu mengampuni segala dosa kami. Hanya kasih Yesus yang mampu memulihkan hidup kami. Terima kasih, kasih-Mu Tuhan sungguh ajaib. Kami bersyukur, kami rasakan sukacita yang luar biasa malam ini. Terima kasih, mari angkat tanganmu dan syukurkan kepada Tuhan. Terima kasih, ucapkan terima kasih buat semua yang Kau buat bagi kami. Terima kasih untuk semua yang kami alami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih betapa Tuhan sangat baik. Kami cinta Kau Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada kitab Lukas 7 ayat 44 sampai 50. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 7 dari 44 sampai 50. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni." Demikianlah firman Tuhan, semoga kita diberkati. Tuhan kita diberkati. Haleluya. Haleluya. Saudara sukacita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya. Hari ini perhatikan saudara buletinnya untuk Sunday ya. Saya percaya masanya Sunday tilawat Tuhan. Haleluya. Ya. Sekali lagi selamat datang di Ibadah Raya Praise Emmanuel Assembly. Selamat datang ya, dan rasakan sukacita. Dan kita percaya saudaraku ya, bahwa kerajaan Tuhan terus dibangunkan. Amin. Kerajaan Tuhan terus diperluas. Haleluya. Puji Tuhan. Doakan terus, sokong terus ya pelayanan di Sunway dengan doa support saudara ya, bagian dari pelayan-pelayan itu. Puji Tuhan. Ya. Untuk minggu depan ya, Sister Helen yang akan membaca firman Tuhan, didoakan, dan persembahan Mrs. Agnes ya hari ini tidak datang sebatas lihat saudara. Offline pun saudara selama ibadah berlangsung, berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada namanya di sini. Ingatlah mereka setiap doamu. Puji Tuhan. Dan kita akan aturkan lagi saudaraku seperti apa yang kita buat di Kelang untuk persekutuan doa. Eren pernah bertanya, ada persekutuan doa kah?
ya harap kita akan buat ya dalam tengah minggu ya, puji Tuhan. Dan Kopi Klasik dipersiapkan Sister Rosmawati hari ini dan minggu hadapan Sister Romelina. Ya. Mari terus berdoa untuk negeri Sabah supaya negeri Sabah terus mengalami pemulihan, dan untuk sel group ya masih buat ya, kita akan di Kelam untuk di sana masih kita planning untuk ya hadapan, puji Tuhan. Hari Thanksgiving atau perayaan Minggu Bersyukur ya, kita akan sambut layakan 5 Oktober 2025 dan Hari Pastor 12 Oktober. Puji Tuhan. Terus di belakangnya ya besok ada komite meeting untuk pembinaan EJK di Kelam, dan untuk Sabtu ada Men Women Seminar. Ya, doakan supaya program ini berlangsung dengan baik. Haleluya. Haleluya. Ya, siapa yang lapar? Biasa pun belum makan ya. Lapar firman, lapar hadirat Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, ya setiap doa jadi lelah saudara tidak sia-sia. Khotbah saya di Kelam hari ini seperti jemaat Efesus, tapi untuk jemaat Sunway saya bedakan khotbahnya. Saudara siap mendengar? Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Amin. Yang Amin. dikasih karuniakan Tuhan. Amin. 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 Kasih karunia Tuhan kita tidak ada di sini. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi hanya karena kemurahan Tuhan. Angkat tanganmu, hanya karena kemurahan-Mu ya. Hanya kemurahan-Mu Tuhan ya. Puji Tuhan. Kami Kita menyadari itu. Amin. Setiap hari kita berkata hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan melalui kehadirannya. Tentu kita harus tahu, orang yang menyadari kemurahan Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan hadir di setiap waktu dalam hidupnya. Tuhan bersamanya, Tuhan berada, yang disebut dengan imannya. Amin. Haleluya. Kita harus menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau dalam kitab Amsal berkata, dialah Allah Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia berdiri di sebelah kanan. Amin. Artinya kenapa dia berada di sebelah kanan kita? Dia siap berdiri untuk menjadi perlindungan kota benteng kita. Haleluya. Jadi tadi hari ini kemurahan Tuhan melalui kehadirannya. Ya, bagaimana kita boleh mengalami kehadiran Tuhan setiap hari, itu yang penting. Ya, sama seperti ketika Tuhan ya setiap kali bangsa Israel mengalami, saudaraku, ada pergumulan ketika mereka saudara keluar dari Mesir, ya kemurahan Tuhan yang menolong mereka. Coba dilihat sebentar Keluaran 25. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 10 hingga 22. Kita boleh baca bersama. Ya, amin. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. 12 ayat. So, saya baca ayat yang 10, saudara baca ayat 11 bersama-sama sampai selesai. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalurnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, engkau harus menyalurnya, dan di atasnya harus engkau pakai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya, yang satu pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu rusuk itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga kau harus membuat tutup dan mainan dari emas murni, dan 1,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu.
Buatlah satu huruf pada ujung sebelah sini dan satu huruf pada ujung sebelah sana. Sehingga dengan bentuk perdamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menduduki tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup perdamaian itu. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Harus meletakkan bentuk perdamaian itu di atas laut, dan dalam laut itu engkau harus menaruh lohku yang akan kuberikan kepadamu. Sama-sama kita baca. Dari sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup di atas tahu hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Katakan haleluya. Andai gariskan ayat yang ke-22. Haleluya. Ini yang diperintahkan Tuhan yang harus dilakukan oleh Musa hamba Tuhan yang luar biasa itu. Karena pada waktu itu belum ada namanya bait Allah, belum ada dengan kata lain seperti sekarang gereja, di mana kita umat Tuhan boleh berhimpun dan bersama-sama memuji Tuhan dan kita percaya Tuhan hadir. Jadi pada waktu itu belum, makanya saudara sangat jarang mendapat wahyu, hanya kepada orang-orang yang tertentu lah Tuhan berbicara. Maka kita bersyukur pada akhir zaman, pada zaman ini saudaraku, pada zaman setelah zaman Mesias, setelah Yesus lahir, kenapa saudara firman Tuhan begitu kaya? Pada waktu itu sangat jarang saudara. Mereka harus menunggu. Ada masanya bangsa Israel saudara mengalami betul-betul dalam penindasan, seolah-olah memang tidak ada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau dalam kehidupan kita tidak ada Tuhan. Bangsa Israel berkali-kali saudara menghadapi banyak masalah dalam ketika mereka keluar saudara dari Mesir. Saudara, karena itulah Tuhan memerintahkan Musa, buatlah tabut perjanjian, dan begitu detail. Amin. Untuk apa? Untuk Tuhan hadir. Jadi Tuhan tidak sembarang hadir. Amin. Haleluya. Tuhan mau di tempat yang spesifik. Katakan Tuhan mau di tempat yang spesifik. Walaupun sekarang ini kita boleh dengar firman Tuhan, apalagi dengan phone digitalisasi sekarang, tetapi cara kerja Tuhan adalah kerja yang sangat spesifik, bukan kerja yang sembarangan. Amin. Itu makanya jangan terjebak atau saudaraku jangan kita keliru. Kita harus ingat apa kata Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Banyak manusia yang tahu memanggil nama Tuhan di dunia ini. Banyak agama di dunia ini, banyak banyak kepercayaan. Dan bukan setiap orang yang berseru akan selamat, akan nanti diselamatkan pada akhir zaman. Tetapi siapa yang selamat? Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Boleh baca sebentar Matius 7 ayat 21. Sebentar lari sekejap supaya apa kita mengerti untuk Tuhan hadir itu tidak sembarangan. Coba dibaca sebentar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Jadi bukan setiap orang yang tahu aku berdoa, aku tahu panggil Tuhan, aku panggil nama Yesus. Saudara, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, kata Yesus. Jadi bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan, kemurahan Tuhan setiap hari? Kalau pada zaman ini saudaraku kita hanya berharap dengan kemurahan Tuhan, jujur saja. Amin. Terlalu banyak cobaan, terlalu banyak dugaan.
apalagi kebelakangan. Pasti manusia terkejut sekarang dari alam politik, ekonomi secara global, alam bencana di mana-mana. Ya, ekonomi, politik, saudaraku yang tidak stabil di mana-mana huru hara sekarang kebanyakan. Ya, saudaraku, kita tidak tahu, kita pun tidak pasti. Ya, tidak ada satupun yang tahu hari esok, tetapi kita percaya kalau kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Amin. Amin. Maka berharaplah dengan kemurahan Tuhan, dan kemurahan itu dinyatakan Tuhan hanya dengan melalui kita sadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Melalui apa? Sama seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Musa, buat begini caranya supaya aku hadir. Di ayat 22 itu, bila itu menjadi ayat emas kita. Amin. Haleluya. Tentu saya tidak menerangkan karena saya tidak kita tidak mengajar sini tentang apa itu baik tabut Allah atau tabernakel, pola ibadah yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Tetapi itu semua, walaupun itu pada zaman Musa, tetapi dalam perjanjian baru itu makin diteguhkan. Bukan bermakna cara Musa itu tidak berlaku lagi. Cara perjanjian baru, saudaraku, sudah modern. Saudara tidak, karena firman Tuhan tetap ya dan amin. Haleluya. Amin. Ada pengertian secara fisikalnya, secara lahiriahnya, dan ada secara rohaninya. Itu makanya, saudaraku, kita perlu pewahyuan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang disingkapkan, yang diwahyukan. Nah, saudaraku, untuk kehadiran Tuhan kita alami setiap hari. Dia hadir dalam hidup kita, dia hadir dalam doa kita. Dalam perjanjian lama dituliskan 148 kali tentang kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Dia Tuhan yang sangat murah hati. Ya, kita dapat melihat juga bagaimana Nehemia ya mengerti ya bahwa Tuhan itu sangat bermurah. Sebentar kita buka dalam Nehemia 9. Kitab Nehemia pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-19 dan 21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Katakan haleluya. Haleluya. Ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun di gurun, saudara. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Amin. Mereka tidak punya rumah loh. Haleluya. Baju baru ketika ada perayaan. Amin. Mereka tidak punya kasut berganti-ganti. Mereka tidak ada kenduri-kendurian, saudara. Ya, maka bersyukur kita. Percayalah penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan setiap hari berlaku dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena sudah terbukti, katakan sudah terbukti. Sudah terbukti. Untuk umatnya Tuhan bermurah. Amin. Untuk umatnya ada kemurahan yang selalu tersedia. Adakah kita percaya kita umat Tuhan? Amin. Untuk menjadi umat Tuhan, ya kita harus ditebus. Amin. Ya, bangsa Israel ditebuskan dari Mesir dengan cara apa, saudaraku? Ya, Tuhan membuat dengan mujizat yang besar. Tuhan memerintahkan perayaan Paskah. Setiap keluarga harus membuat menyembelih, ada korban. Paling miskin burung merpati, dan darahnya
dipercikan di pintu. Oh, aku akan membuat keajaiban di Mesir, yaitu tulah yang terakhir 10. Apa itu? Kematian anak sulung. Untuk membuktikan, untuk menebus bangsa Israel dari Mesir, untuk membawa mereka keluar. Karena Firaun tidak membiarkan mereka keluar, maka Tuhan membuat saudaraku Mesir menangis, setiap rumah menangis, mengalami kematian anak sulung di setiap rumah dan hewan. Saudara, bangsa Israel ditebus Tuhan. Amin. Kalau kita percaya kita ditebus, percayalah kemurahan Tuhan berlaku bagi kita setiap hari. Maka harapkanlah kemurahan Tuhan setiap hari. Haleluya. Harapkan kemurahan Tuhan setiap hari. Walaupun kita memang sudah menjalani hari-hari kita dengan normal, dengan biasa, tetapi jangan terjebak. Haleluya. Harapkan kemurahan Tuhan. Kami tidak akan pernah lupa kalau sudah start kereta mau keluar berdoa. Mohon kemurahan Tuhan. Berdoa ya sebelum jalan, apalagi yang drive ini ya. Haleluya. Ya, driver atau jalan kaki atau apa saja lah, mulai dari doa dan mohon kemurahan Tuhan. Nehemia ya percaya akan hal ini, karena Nehemia kita tahu, saudaraku, Nehemia sedang mengusahakan pembangunan kembali Yerusalem yang sudah terbongkar habis. Ya. Nehemia tahu sejarah nenek moyangnya, dan Nehemia ingat berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan. Oh, Tuhan itu setia kepada bangsa pilihannya. Amin. Tuhan itu setia kepada janjinya, firman-Nya. Maka Nehemia mengingatkan kembali, ya, ayat 19, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awal tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk luar biasa. Ya, ada kaitannya seperti khotbah saya pagi tadi. Amin. Ditebus, diberikan wahyu dan Roh Kudus sebagai materai mencermin. Haleluya. Itu menjadi umat yang layak menjadi pemuji, menjadi pujian untuk kemuliaan namanya. Nah, Nehemia mengerti, Nehemia berpegang pada janji. Inilah pegangan Nehemia untuk dia berani membuat satu terobosan untuk bangsanya, untuk Yerusalem dibangunkan kembali. Amin. Kalau kita mau bangkit, kita harus tahu dulu apa yang menjadi pegangan kita, dari mana kita mulakan, siapa yang kita andalkan, dan kita tahu bahwa kita bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Nehemia tahu bahwa bukti Tuhan hadir. Mereka tidak ditinggalkan. Ya, mana tidak pernah berhenti. Setiap hari. Ya, ayat 19 itu. Kau beri kaya, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan kau memberikan air kepada mereka untuk lepas anda. Sejarah bangsa itu, makanya sejarah bangsa Israel, perjalanan mereka diulang lagi dalam kitab 1 Korintus 10 itu, saudara. Ya, untuk mengingatkan sejarah perjalanan bangsa Israel bukan hanya sebagai story. Amin. Bukan hanya sebagai story, secara cerita. Tidak. Itu adalah kisah antara Tuhan dengan umat pilihan.
Amin. Untuk kita boleh lihat, belajar kembali, renungkan kembali bahwa sejarah itu semuanya ditulis supaya kita belajar. Katakan supaya kita belajar. Supaya kita belajar. Dan berpegang kembali kepada Taurat Tuhan. Berpegang kembali di mana kelemahan bangsa Israel, kegagalan mereka, dan di mana kesetiaan Tuhan. Dari mana mereka harus berubah. Saya suka makanya saudaraku, bangsa Israel itu bagaimanapun mereka tetap melihat Tuhan sampai hari ini. Amin. Karena terlalu banyak antara mereka dengan bangsa Israel begitu dekat, seolah-olah tidak ada pemisah. Kalau mau mengenal Tuhan, baca sejarah mereka, sejarah bangsa Israel dengan Tuhan. Kita akan kenal Tuhan itu begitu nyata. Kita akan tahu Tuhan itu begitu dekat umatnya. Bagaimana Tuhan selalu merayu, menginginkan bahwa umatnya itu mengenal, memahami kehendak Tuhan. Bahwa isi hati Tuhan itu adalah di dalam jantung hati Tuhan itu adalah umatnya. Amin. Itu makanya dalam kitab Yesaya Tuhan berkata, milik kepunyaanku. Amin. Milik kepunyaan Tuhan. Ya. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Siapa bangga jadi milik kepunyaan Tuhan? Amin. Ya, kita harus bangga. Bangga ya, Den? Yes. Kita harus bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kenapa? Janji-janji Tuhan itu berlaku juga untuk kita. Amin. Kita ini bangsa Israel secara rohani. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Tuhan itu sangat baik, terlalu baik. Nah, apa dikatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan? Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara Tuhan menunjukkan kemurahannya untuk sekarang ini? Yang pertama, Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati dan mau bertobat. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau mengalami kemurahan Tuhan tiap-tiap hari, rendah hati dan bertobat. Bertobat dari mana kamu harus berubah? Ini caranya. Jangan sombong, jangan merasa tidak perlu berubah, tidak perlu bertobat. Kalau salah, akui salah. Mengakui kesalahan itu tidak akan merugikan engkau. Haleluya. Hanya ego kita, ya, si aku manusia, tidak rela mengakui kesalahan. Dia tidak rela. Ego ya, si aku. Betul? Akunya tinggi. Tidak perlulah mengakui kesalahan. Nanti apa pula, setahun pula dosa. Akui saja. Itu lebih menolong hidup kita. Kalau saya beritahu rahasia untuk berubah, berani mengakui kesalahan. Selagi kita tidak berani mengakui kesalahan dan menyembunyikannya dengan rapi, selagi itulah setan akan terus menjerat kita, terus menjerat. Sebenarnya kalau kita simpan pun itu dengan kata-kata manis, dengan kata-kata membela diri, ketahuan juga ya. Orang pasti tahu, apalagi namanya hamba Tuhan, jangan coba-coba tipu. Roh Tuhan ada padanya. Haleluya. Apalagi seorang hamba Tuhan, ada roh Tuhan. Itu makanya hamba Tuhan itu pilihan Tuhan. Haleluya. Tak ada namanya hamba Tuhan pilihan jemaat. Makanya hamba Tuhan itu tidak ada, oh kami pecat kau, kamu tidak layak kamu menjadi pastor kami. Hamba Tuhan itu pilihan Tuhan, hanya Tuhan yang berhak untuk dia. Amin. Ada karunia yang diberikan
Tuhan beli kepada mereka yang dimana kita tidak memilikinya. Haleluya. Tuhan memberikan dia pemahaman yang tajam, penglihatan yang tajam. Kita tak nampak, yang kita tidak tahu. Haleluya. Kenapa lari ke sana? Oh, jangan coba-coba. Dengan hamba Tuhan. Jadi untuk bagaimana cara Tuhan menunjukkan kemurahannya? Berani mengakui kesalahan. Amin. Baca sama-sama 13b. Dia, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan amin. Yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Pilih mana? Tidak beruntung atau disayangi? Kalau disayangi, orang yang disayangi itu sangat dekat di hatinya Tuhan. Amin. Namanya disayangi, terlalu dekat. Kalau dekat di hati, ya pastilah Tuhan tidak sampai hati melepaskan dia, meninggalkan dia. Pasti saudara diperhatikan, dijagai. Amin. Jadi saudara, yang pertama adalah supaya Tuhan berkenan karena Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati dan mau bertobat. Yang kedua, Mika 7 ayat 8, Tuhan mengampuni dosa. Ya. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Haleluya. Siapakah seperti Allah? Ya, Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Berkali-kali bangsa Israel ingin, saking geramnya Tuhan, ingin memusnahkan, tapi saudaraku sampai hari ini bangsa itu masih ada. Haleluya. Berkali-kali Tuhan mau, sampai dia kata, aku sudah muak. Tuhan sendiri buruk, tapi Musa sabar. Tuhan ampunilah. Karena mereka selalu melawan, selalu memberontak. Tetapi saudaraku, Tuhan masih berkemurahan mengampuni. Ia menunjukkan kasih sayang. Sebab itu perlu berdoa untuk bertahan dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Berdoalah terus. Ya. Walaupun dalam pencobaan, supaya kasih setia Tuhan berlangsung setelah. Amin. Kasih setia Tuhan terus berlangsung. Ada kalanya bangsa itu kan, ya, pernah sampai mengalami daga. Itulah mereka betul-betul memberontak kepada Musa, bersungguh-sungguh kepada Musa. Tidak ada air, tapi bangsa itu akhirnya apa? Dikasih Tuhan air. Tapi sebenarnya di dalam pencobaan itu Tuhan mau bangsa itu berseru kepada Tuhan, jangan bersungguh-sungguh. Jadi dalam pencobaan jangan marah, jagalah hati. Haleluya. Memang itu susah loh pastor. Siapa yang boleh tahan dalam pencobaan? Ya, sakit itu dalam ketika diuji. Kalau bersakit berdoalah. Ujilah aku Tuhan. Siap. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Maka mampu bernyanyi, ku nyanyi Hosana. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Ketika dalam pencobaan,
Coba arahkan matamu. Minggu lalu saya sampaikan firman, bersyukur ketika kita dalam pencobaan, dalam puncak kekesalan, kita memilih untuk bersyukur. Saya percaya masa itulah akan reda semua tensi, semua kekesalan kita. Maka arahkan pandanganmu kepada Kristus. Amin. Arahkan mataku tertuju padamu. Banyak orang gagal, bahkan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Banyak orang akhirnya murtad, meninggalkan jalan Tuhan karena tidak bertahan. Hari ini saya sampaikan dalam diklam. Jemaat di Efesus, mereka bertahan. Mereka berjerih lelah. Haleluya. Haleluya. Ketika dalam pencobaan, coba bertahan. Arahkan matamu kepada Kristus. Matamu tertuju pada Tuhan. Yang ketiga, Roma 12 ayat 1, saya akan habiskan dalam 5 menit. Jadi bertahan. Yang poin kedua, bertahan dalam pencobaan atau ujian. Amin. Ya, kenapa? Karena kita mengingat kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Roma 12 ayat 1 ini ayat hafalanlah. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kalau mau mengalami kemurahan Tuhan masa sekarang ini, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa? Demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah. Welcome, ada pengantin baru. Beri tepukan dulu untuk mereka. Ya. Karena kemurahan Allah. Amin. Jadi kalau kita mampu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita sadar, aku hidup karena kemurahan Tuhan. Aku ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Persembahkanlah hidupmu untuk sebagai persembahan yang hidup. Selagi hidup, selagi kuat, selagi muda. Ini masih muda-muda, belum ada yang tua. Amin. Kategori tua itu kan sudah 60, pensiun namanya, retired. Suami selalu jaga tetap yang youth. Haleluya. Youth forever. Itu perlu semangat, amin. Umur boleh bertambah, tetapi semangat jangan berkurang. Haleluya. Kenapa perlu orang muda? Karena masih bersinergi. Ya. Persembahkan tubuhmu masih muda, jangan nanti sudah sisa-sisa persembahkan. Siapa yang mau sisa-sisa dipersembahkan kepada Tuhan? Gak akan mau. Masa sudah habis tenaga baru dipersembahkan. Kalau ada makanan sisa dibagi dengan saudara, rela saudara? Rela tak? Takkan rela kan? Sisa dia bagi saya. Ingat apa? Dia ingat saya seperti yang diikat 2 ekor itu. Maka ketika masih muda, persembahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Ya, di Tempres masih muda-muda, keren. Persembahkan hidupmu, masih kuat, masih ada tenaga untuk Tuhan. Haleluya. Nanti jangan sudah pencet, kau tidak boleh lagi. Kau mulai sakit lutut lah, inilah sakit gula lah, itulah, sudah banyak. Hari ini, hari itu, besok ini. Wah, mana boleh lagi? Seperti pukul drum. Mana boleh lagi kalau udah sakit-sakit kan? Kaki harus main, tangan 2 harus main, otak harus main. Betul kan? Ya, main musik luar biasa talenta mereka itu. Kerja otaknya, kerja kakinya, kerja tangannya.
kerja matanya, karena tengok kemana musik pilih bawa lagu, kemana. Semua pemain musik, gitar, bass, ya mereka pemain musik itu orang-orang yang sangat jenius lah untuk saya, karena mereka harus tahu kemana. Puji Tuhan, berlatih lagi terus, amin. Orang muda layani Tuhan, jangan sudah sakit-sakit, sudah satu-satu napasnya baru. Apa lagu Batak? Kalau mau meninggal baru nyanyi. Janganlah saudara. Beri yang terbaik untuk Tuhan, amin. Masih sehat, beri untuk Tuhan, haleluya. Kalau orang Batak, tetaplah suku lain. Kalau ada dalam keluarga itu yang tak sempurna, itu jadi pendeta lah, pastor, jadi pastor yang melayani Tuhan. Kalau handsome nanti kamu jadi polis, jadi pilot, jadi ini. Tapi kalau ada sedikit kekurangannya, kamu jadi pastor saja. Salah. Ketika Elkana dan Hana tidak punya anak dan mereka berjanji, Hana berdoa dengan pedihnya. Dia berdoa, Tuhan, Tuhan akan menjadi nazirnya Tuhan. Setelah lahir dan diberikan kepada imam di rumah hamba Tuhan untuk dididik, maka Nabi Samuel menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Ya, ibu-ibu nanti anaknya jangan berikan kepada Tuhan, terserah apa cita-citanya nanti. Haleluya. Iya. Hidup kita beri untuk Tuhan. Amin. Boleh ya? Persembahkanlah itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena kita terlalu hebat, bukan karena kita terlalu kuat menjaga kehidupan kita, karena kemurahan Tuhan. Yang terakhir, ya bagaimana kita menunjukkan kemurahan Tuhan kepada orang lain juga. Ya. Lukas 10 ayat 35 sampai 37. Lukas 10 ayat 35 sampai 37. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Yesus memberikan satu perumpamaan tentang ada yang kena samun, ya sehingga dia tidak punya daya lagi. Ada seorang imam turun, dia tak berbuat apa-apa. Ada lagi saudaraku, orang Lewi datang, pelayan di Lewi tidak berbuat apa-apa. Tetapi ada seorang yang turun dari Jeriko mau menuju ke Yerusalem, saudaraku, bukan. Orang Samaria, saudaraku, akhirnya orang Samaria itu yang menolong. Amin. Orang Samaria itu menunjukkan kemurahannya. Dikatakan siapakah yang menunjukkan kemurahan? Tadi dua orang itu lalu, hanya kasihan. Tetapi orang Samaria ini dia langsung buktikan. Dia menolong, dia membawa kepada penginapan dan disuruh dirawat. Semua dia bayar. Tuhan mau kita menerima kemurahan dan menunjukkan kemurahan kepada orang lain. Amin. Karena Tuhan tidak mau kemurahan itu berhenti sampai kita. Sampai hanya kita nikmati sendiri. Tapi Tuhan mau kemurahan itu juga kita tunjukkan kepada orang lain. Karena kita beroleh kemurahan dengan percuma, kita berikan juga kemurahan kepada orang lain. Amin. Semakin kita diberi, kita memberi. Kita diberi, memberi, maka Tuhan berikan lagi terus. Tapi kalau berhenti kepada kita, maka sama seperti laut mati, tidak berfungsi. Di laut mati tidak ada kehidupan. Kenapa?
berhenti hanya di sana. Tidak ada perairan, tidak ada kelanjutan, tidak ada berterusan. Di laut mati kadar dalamnya terlalu tinggi, karena selalu menerima saja. Maka kalau ada berkat, bagi-bagilah. Jangan makan sendiri, nanti stroke sampai pressure tinggi. Murah hati memberi, amin. Murah hati. Saya rasa kita ini, saudaraku, punya kesempatan untuk menunjukkan kemurahan kepada semua orang. Haleluya. Katakan selalu punya kesempatan. Karena kita berada di lingkungan banyak manusia. Amin. Kemurahan bukan selalu berbincang tentang finance, no. Haleluya. Kemurahan banyak kabar. Memberi senyum pun itu kemurahan. Amin. Tapi jangan senyum tanpa senyum dengan tengok pula senyum. Itu salah. Nanti something wrong. Itu sikap ramah. Amin. Haleluya. Orang yang ramah itu nampak cantik lah. Tapi kalau sudah cantik tak ramah loh. Bukannya serem sana. Betul tak? Ini face-nya pas-pasan saja. Tapi kalau ramah, cantik ya. Betul? Janganlah kedekut ramah. Senyum, amin. Ya jangan kedekut sama. Ramah, amin. Senyum, nampak muda. Haleluya. Datang ke gereja ramah lah. Bertanya dari mana, brother, bro, sister, apa kabar? Kasih Yesus itu, saudara, terlalu luas. Kasih Yesus itu terlalu dalam. Amin. Roh Kudus itu dalam Roma 5 dikatakan, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kasih Allah juga dicurahkan di hati kita. Ketika Roh Kudus diberikan di hati kita, bukankah buah roh itu salah satu adalah kemurahan? Amin. Kemurahan salah satu daripada buah Roh Kudus. Maka anak Tuhan harusnya murah hati. Haleluya. Harusnya murah hati untuk Tuhan, murah hati untuk pekerjaan Tuhan, murah hati dalam memberi waktu untuk Tuhan, murah hati untuk menolong, murah hati memberikan senyum, murah hati memberi perhatian, murah hati memberi tenaga. Amin. Apalagi muda-mudi, masih youth, suka memberi tenaga. Jangan kedekut dengan tenaga, karena itu sehat untuk Anda. Amin. Maka Tuhan akan melimpahi kita dengan kemurahan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ku sembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan hadir bersama kami. Kemurahan-Mu Tuhan nyata melalui kehadiran dalam hidup kami. Sejak Yesus hadir dalam hidup kami merasakan kemurahan Tuhan. Tiap-tiap hari kami sangat bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
bagi Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan. Kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu akan Kau limpahkan bagi kami, sama seperti Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya kepada bangsa Israel yang tidak henti-hentinya dengan kemurahan Engkau menuntun mereka Tuhan. Oh, selama 40 tahun di padang gurun, mana tidak pernah berhenti. Bahkan pakaian mereka tidak rusak, kasut yang mereka guna tidak rusak. Tuhan begitu setia menyertai. Demikian dengan kami, biarlah kami berharap akan kemurahan Tuhan tiap-tiap hari. Mari berdoa, angkat tanganmu. Adakah kau sedang benar-benar menghadapi masalah kesusahan? Percaya kemurahan Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Biar Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya dalam hidupmu. Biar Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya seperti Dia menunjukkan kemurahan-Nya kepada bangsa Israel, di mana mereka berkali-kali diuji dan mengalami cobaan,
percayakan kasih-Mu, akan firman-Mu, bahwa Engkaulah sumber kemurahan hati. Engkaulah sumber kemurahan itu. Biar kami mengalami kemurahan itu melalui kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami setiap hari. Dimanapun kami berada, tempat bekerja, Tuhan hadir, maka kami mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk Sister Agnes, Tuhan berkati dia, sembuhkanlah, kiranya memulihkan kesehatannya. Tuhan kami berdoa supaya tangan Tuhan menjamah Sister Agnes, berkati suami dan saudari-saudaranya Tuhan. Tuhan menyelamatkan keluarga ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa saat ini juga untuk Mr. Maika, Tuhan berkati dari Bapak daripada saudari kami. Tuhan berkati kami, memohon mujizat keajaiban daripada Tuhan. Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Biarlah mujizat terjadi Tuhan. Sembuhkan dia, berikan dia kesempatan untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kasih Yesus mengalir menjamah hidupnya, kasih Yesus menjamah seluruh hidupnya. Oh Tuhan, sembuhkan dia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami berikan dengan cinta kepada Tuhan. Kami beri dengan syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan pujian kita kasih. Sejahtera
memberkati jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati semua dalam penyertaan-Mu dengan kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti. Kami akhiri ibadah kami dengan sukacita. Tuhan menyertai ketika kami pulang dari tempat ini sampai ke destinasi dengan baik, dengan selamat, berjumpa dengan keluarga dengan sukacita. Terima kasih Bapak, kami berdoa terus pelayanan di gereja Praise Emmanuel Assembly, khususnya Sanui Bahasa dan Tamil, Tuhan berkati dan bahkan di cabang-cabangannya juga Tuhan berkati. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami dengan sukacita. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari surga, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia, kasih sayang dari Bapa, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dari segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Amin. Mari silakan duduk dan bersyukur secara puji Tuhan, mari bersalam satu dengan yang lain sebagai tanda kasih persaudaraan, dan kita berfellowship, kita makan bersama ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom everyone di online. Ya. Bye. Buat Anda semua. Haleluya. Praise the Lord. Shalom. 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 Sorry. Shalom. Shalom.